pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam buat kalian menonton video ini. Perkenalkan, nama saya Hendra. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai program client server pada Java. Sebelum kita masuk ke intinya, kita mesti tahu terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan client server. Jadi client sendiri merupakan komputer yang meminta atau merequest dari suatu server. Sedangkan server sendiri tiba-tiba muncul full memory. Kalau server itu adalah memberikan layanan kepada si klien itu, gitu. Jadi dapat simpulkan bahwa client server itu merupakan konsep software yang menghubungkan dua objek ini supaya saling berkomunikasi, gitu. Client server di dalam suatu jaringan maupun dalam suatu komputer yang sama. Nah, ini saya akan berikan contoh programnya langsung. Karena client server itu terdiri dari dua. Yang pertama adalah single client dan yang kedua adalah multi client. Ini pertama saya akan tunjukkan dulu yang single client, di mana client itu cuma satu pada saat kita jalankan, gitu loh. Nah, ini saya akan mulai dari Echo Server, di mana yang di sini tuh ada, kita lihat pertama ya. Ya, nanti saya programnya, codingnya nanti saya akan share juga di GitHub, bisa dilihat di link di deskripsi. Jadi saya akan langsung jelaskan saja untuk memahami juga bagi yang belajar. Untuk try server, Echo Server, kita pertama akan menemui ini di public static void itu gunanya untuk membuat server baru. Jadi ini adalah titik awal banget dari suatu komunikasi yang terjadi dalam program selanjutnya. Nah, untuk alamatnya pakai 8000. Nah, di sini kan ada .accept nih. Socket client socket sama dengan echo server .accept itu digunakan untuk membentuk socket baru. Jadi mengaccept socket baru gitu. Nah, terus di sini ada buffer reader. Buffer reader berfungsi untuk membaca suatu karakter, jadi supaya bisa dijadikan sebuah program pada saat dijalankan nanti gitu. Print writer output juga untuk memprint. Terus string line, di sini ada while line sama dengan buffer reader .read line. Itu artinya adalah nanti dia itu akan nge-read inputan dari klien gitu. Jadi apa yang kita inputkan di klien nanti, kalau misalnya ada jalan programnya ya, nanti kalau misalnya kita input apa di klien nanti akan dibaca oleh si server ini gitu loh. Jadi ya kalau misalnya benar while true gitu, while line bla 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 itu while ini, maka dia akan ngeprint send from the client, di mana send from the client-nya adalah respon dari klien itu sendiri. Jadi kalau misalnya nanti ya, kalau ada simulasinya gitu nanti akan jelaskan lebih lanjut. Nah, untuk yang klien ini astaga, kok ke close maaf teman-teman. Jadi untuk yang Echo client ini aduh kok nge-lag ya. Ini yang kadang-kadang nih jadi nge-lag. Nah, oke, sudah kembali pulih laptopnya. Ini kenapa lagi nih? Oh ya, untuk Echo client, izinkan saya melanjutkan. Untuk Echo client sendiri, dia codingannya lebih banyak. Jadi saya akan jelaskan yang try init address ini adalah untuk memanggil alamat IP ya. Terus di sini juga ada socket, new socket untuk bentuk socket baru. Terus prime writer output, juga ada buffer reader untuk membaca inputan supaya bisa terdeteksi gitu. Nah, di sini bedanya, di sini ada scanner, di mana sebelumnya kita harus import terlebih dahulu, diimport Java util scanner ini supaya scanner itu bisa berjalan. Kalau misalnya nggak ada ini bakal error nanti. Jadi supaya tidak bingung gitu. Scanner ini adalah untuk mendeteksi suatu inputan. Jadi supaya bisa kata-kata yang kita inputkan itu bisa terdeteksi gitu loh. While true, apabila benar, maka system.out.println ini akan menunjukkan tulis kalimat, di mana ini akan meminta kita inputan untuk dites ke klien, nanti akan digemakan ke server nanti ya gitu. Karena Echo server client sendiri adalah artinya menggemakan kan gitu. Nah, bedanya di sini adalah if exit, kalau misalnya kita input exit maka dia akan menghentikan segala program yang sedang berjalan gitu. Itu uniknya gitu. Nah, di sini saya akan berikan contoh pemakaian programnya. Jadi di sini saya akan coba yang single client ini. Nah, di sini kadang-kadang banyak kendala.
ada yang bilang kenapa kok error, kenapa nggak bisa jalan server kliennya dan segala macam. Di sini ada tips dari saya untuk yang memakai NetBeans ya, Java NetBeans bisa diterapkan, mungkin sama ya kejadiannya kayak saya waktu pertama. Di sini kita bisa run servernya 2 kali, lalu run client 1 kali. Jadi sini akan run dulu ya sekali ya. Jadi yang pertama ini akan muncul ya benar-benar gini doang. Itu kita langsung run aja servernya 2 kali. Sekali lagi nih. Nah, kalau misalnya udah 2 kali maka akan muncul java.net.ban exceptions or address already in use jvm underscore bind. Kita langsung run kliennya. Ini tuh data koneksi dengan server, kita bisa langsung kasih inputan kita. Misalnya Hai Hendra. Nah, di sini dia akan mengembangkan inputan tadi ke server, send from the client nih ya. Hai Hendra gitu kan. Terus dia akan mengembangkan lagi ke klien, balik ke klien, respon Hai Hendra. Begini terus. Tapi di single client ini yang membedakan dengan multi, dia hanya bisa menghandle 1 klien saja. Jadi kalau misalnya 2 itu nggak bisa gitu. Nah, itulah konsep server client. Sekarang kita akan maju ke multi client. Di sini saya izin untuk ini dulu, stop dulu. Nah, server client ini server yang multi ini lumayan banyak. Saya akan jelaskan cepat-cepat karena dia kan links program sudah di deskripsi. Kodenya sudah di deskripsi. Kita langsung aja ke link GitHub-nya. Nah, di sini saya akan jelaskan langsung dari pertama. Di sini ada import server socket, ini biasa untuk membuat socket. Ini ada executor service. Nah, di sini ini ada bedanya. Executor service ini dia itu mengatur aliran eksekusi task gitu. Di sini kan ada pool executors new fixed thread pool. Ini tuh multi-client yang memakai thread pool ya. Executor new fixed thread pool ini artinya apa? Jadi dia tuh bisa ada 5 thread gitu loh yang bisa dijalankan gitu. Yang bisa bekerja gitu loh. Ada 5 gitu loh. Nah, terus kita langsung aja ke start server. Di sini biasa dia membuat server baru alamatnya 5000. Terus ini ada server thread. Nah, seperti biasa konsepnya sih hampir sama dengan single. Terus dia override ini dia itu untuk metode overriding. Dia itu untuk membuat ulang sebuah metode pada subclass gitu kan. Kalau misalnya gini nih, ini tuh program ini tuh untuk menjalankan si ini loh, client server tuh loh. Terus kan bisa lihat client server. Kalau misalnya ketik by maka akan muncul by dan connected ended by server, sama seperti tadi ya. Kalau tadi kan pakai break, kalau ini kan enggak. Ini dia pakai break juga sih ternyata. Jadi ya begitu. Baik, di sini saya akan menjelaskan yang kliennya. Klien ini memang lebih sedikit. Kita langsung aja. Di sini konsepnya sama seperti yang single client. Jadi ada membuat socket baru, buffer reader, print stream, buffer reader. Nah, di sini dia kalau while true ini adalah untuk ini kayak mengeprint kliennya gitu loh. Nah, kita langsung aja coba run seperti yang tadi supaya nggak error. Jadi kita run servernya 2 kali. Nah, teman-teman kan kosong gini ya. Habis itu kita run lagi, maka akan muncul seperti yang tadi, address already in use ya, ini. Terus kita langsung sorry teman-teman, ini ternyata salah. Yang ini, yang satunya sih. Nah, ini ya, coba kita langsung run dulu. Kalau kayak gini nggak usah. Kayak gini kalau misalnya dia langsung muncul server connected gini, udah langsung run client aja. Setelah run client 1 kali langsung run client, dia akan langsung muncul client. Nah, dia minta inputan kan. Nah, ini kita bisa jalankan lebih dari 1. Misalnya yang pertama nih ya, Hai Hendra. Maka dia akan mengembangkan pesannya ke server. Nah, dia akan muncul klien 1 Hai Hendra, dimana kan ada klien 1, berarti ada klien 2, klien 3 gitu.
Nah, kalau misalnya kita server nih, dari server gimana ya? Kalau dari server hi juga gini kan. Hi juga, dia akan responnya juga akan terprint di klien hi juga gitu. Jadi ini lebih kayak chatting gitu, bisa dibuat kayak chatting gitu. Hai Hendra, hi juga. Nah, terus gimana nih kok kliennya cuma satu doang? Nah, kita bisa buat klien jadi 2 atau lebih kita kan run lagi, jadi run 2 kali kliennya. Nah, di sini yang hashtag 3 ini klien nomor 2. Tes. Kita tes ya. Hi server. Maka dia akan muncul klien 2 hi server kan? Gitu. Jadi ini bisa klien 1, klien 2. Multi klien. Lebih dari 1 bisa. Kalau yang single tadi cuma 1 doang. Kalau multi bisa lebih dari 1. Jadi segitu dulu penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat bagi kalian yang sedang belajar. Terima kasih dan see you on the next video.